bagi pihak Dunia Propertindo Group, atau istilahnya itu kalau di luar orang sering banyak mengenal itu dengan DPG ya sebutannya ya. Jadi saya di sini mewakili DPG. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan, saya asli dari Desa Jambewangi Kerajaan, RT 4 RW 4 Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Wah, luar biasa, ternyata masih orang Indonesia ya. Betul. Nah, dan kebetulan di Kota Jember, alamat rumah saya di Geraha Permata Indah, Blok L20, teman-teman. Dan saya di sini mewakili dari pihak manajemennya DPG, Mbak Yusi. Oke, nah apa sih sebenarnya DPG itu? Biar tidak penasaran, kita langsung tanya kepada pihak manajemen DPG. Jadi DPG ini singkatannya adalah Dunia Propertindo Group ya. Iya. Jadi Dunia Propertindo Group ini kalau boleh dikatakan kok sampai namanya Dunia Propertindo Group gitu ya. Sampai make nama dunia gitu ya Pak, betul, berarti ya. Meluas dong. Memang sebetulnya DPG ini mungkin kalau orang di luaran sana mengenal DPG sebagai salah satu agensi di Kota Jember gitu ya. Oh iya. Sebetulnya kita lebih seneng ini sampai saat ini kita masih kelasnya mungkin komunitas ya, atau community yang punya impian memang ingin menjadi salah satu agensi nasional lah di Indonesia gitu kan. Kenapa namanya dunia? Ini biar DPG itu juga bukan hanya di Indonesia, terkenal sampai ke dunia lain. Wah, luar biasa. Mimpinya benar-benar mendunia. Jadi Dunia Propertindo Group. Betul. Untuk saat ini memang masih komunitas ya Pak ya. Komunitas. Tapi tujuan ke depan, orientasi ke depan ini bisa mendunia. Luar biasa sekali. Mungkin itu makna tertentu dari nama DPG itu sendiri. Kemudian Pak, sejak kapan sih Pak DPG ini berdiri? DPG ini, Dunia Propertindo Group ini berdiri mulai tahun 2019 ya. Jadi 2019 awalnya sih saya dulu masih menjadi salah satu marketing di salah satu developer properti di Jember. Nah, melihat fenomena ya, jadi fenomena di Jember ini ketika ada salah satu calon buyer gitu ya, atau konsumen ketika mau membeli sebuah hunian atau rumah, kita sering ini Mbak Yusi, mungkin karena properti yang kita tawarkan waktu itu bukan di salah satu kecamatan kota gitu ya. Jadi banyak konsumen ini yang ada nggak Mas lokasi lain gitu kan? Mungkin ada pilihan lain Mas selain di perumahan yang sampean tawarkan, dan itu bukan hanya sekali dua kali gitu loh, dan sering kali gitu kan. Akhirnya kita punya ide nih, waktu itu ada 7 orang ya. Jadi 7 orang itu kebetulan dari beberapa marketing dari perumahan yang berbeda kan. Hanya kita punya ide nih, bagaimana kalau kita bikin sebuah komunitas daripada nanti ini konsumennya lari gitu kan. Karena memang target kita waktu itu yang penting ada konsumen closing, rezekinya nggak hilang gitu loh. Iya, betul. Dari situ kita mulai bikin PKS atau perjanjian kerjasama dengan beberapa developer properti di Kota Jember. Itu awal ya. Nah, kenapa namanya Dunia Propertindo Group atau dengan singkatan DPG ini? Kita punya 3 divisi sebetulnya Mbak Yusi. Ya, boleh dong di-spill Pak, divisi apa aja? Boleh ya. Jadi divisi yang pertama ini adalah DPA ya. DPA itu adalah Dunia Propertindo Agency. Jadi bisa kita bilang DPG atau DPA ini adalah agensi wannabe gitu loh. Wow. Ya kan? Nah, yang divisi yang kedua ini adalah DPC. Jadi DPC itu Dunia Propertindo Construction. Jadi selain kita ini jual beli rumah ya, baik rumah primary, rumah baru maupun rumah secondary, kita juga melayani jasa pembangunan rumah Mbak Yusi. Sampai saat ini kita ada beberapa titik lokasi ya, mulai dari rumah baru, bangun dari nol, kita kerjasama dengan developer. Kita juga melayani proyek renovasi rumah, bangun dapur, pagar, dan lain sebagainya. Wah, menarik sekali ya. Nah, yang DPC. Yang ketiga, ini divisi yang ketiga ini terus terang belum kita launching ya. Sebetulnya kemarin sudah kita soundingkan ke teman-teman founder, ke teman-teman 7 orang ini, itu namanya DPN. Jadi DPN ini adalah Dunia Propertindo Network. Jadi DPN ini sebetulnya adalah, kalau menurut kita ya, kalau menurut kita, ini adalah the next level dari agensi. Jadi kita selalu ada evaluasi ya. Jadi fenomena apa sih yang terjadi, terus kita selalu mencari solusi atau jalan keluar. Intinya ya bagaimana caranya teman-teman atau siapapun juga yang ingin belajar properti, ingin bergabung di dunia properti, ingin jualan properti yang berhubungan dengan properti, kita memberikan sesuatu yang
sesuatu yang berbeda lain daripada yang lain seperti itu. Sangat menarik sekali, di DPG ini ternyata bukan hanya menjual perumahan ya Pak ya, tapi juga membantu kalian untuk membangun rumah. Nah, saya Betul. tertarik ke DPC itu Pak tadi Pak. Kira-kira yang DPC itu harus bangun rumahnya di perumahan atau boleh saya mau bangun rumah bukan di lingkungan perumahan? Itu boleh Pak? Begitu? Boleh. Jadi kemarin karena kita memang untuk media pemasarannya bukan hanya dari offline ya, Iya. kita juga belajar online dan ini sekalian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Properti 321 ya. Wah. Kemarin karena berkat Properti 321 kita dibantu nih, jadi pemasaran media online itu seperti apa, di media sosial itu seperti apa gitu kan. Dan ternyata di luar dari ekspektasi kita, banyak beberapa calon konsumen yang membangun rumah itu dari luar kota Jember. Jadi ada yang kemarin banyak itu dari Jawa Barat ya. Iya. Jadi kalau namanya diawali dengan Cici itu daerah mana Mas Putra ya? Itu narasumbernya di balik layar juga nih sebetulnya. Jadi ternyata pemasaran melalui media sosial atau online ini memang sangat luar biasa dan apa ya, bisa kita bilang ini tanpa batas Mbak Yusi. Jadi dari situ Properti 321 bisa menjadi salah satu inspirasi juga, masukan juga buat kita ya waktu itu ya. Nah, akhirnya pasar kita perkecil nih karena memang kita SDM-nya kan juga masih kekurangan SDM ya. Jadi kalau kita menghandle untuk jasa pembangunan dari luar kota, otomatis cost-nya kan lebih gede. Jadi kita melayani untuk ini Sekaresidenan, Besuki dan Lumajang. Jadi mulai dari Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dan Lumajang. Cuman yang sekarang aktif proyek kita itu ada di Jember. Kalau untuk rumah baru ada di beberapa titik perumahan di Jember ya. Kalau untuk rumah renovasi ini yang banyak, mungkin kalau saya sebutkan banyak ya. Untuk rumah proyek baru, kita yang terbaru ada di daerah Pecoro ya, jadi arah Sukorambi. Itu kebetulan salah satu konsumen kita itu dia beli kafling, terus dia ingin dibangunkan rumahnya sekalian. Jadi seperti itu, bisa dibilang kita juga masih belajar sebetulnya Mbak Yusi. Juga ini ya, arsiteknya semuanya berarti dari DPG ya Pak ya? Dari DPG Mbak Yusi. Oke, wah luar biasa sekali. Jadi ya karena tadi juga mengucapkan terima kasih kepada kami, justru Properti 321 juga mengucapkan sangat terima kasih ya. Kedepannya kan bisa bersinergi Siap. Pak ya. Oke. Kira-kira sampai sekarang ada berapa perumahan Pak yang dipegang DPG ini? Kalau sekarang ya, jadi kalau boleh kita ceritakan sedikit apa ya Mas Putra ya? Ini sutradara saya loh Mbak. Jadi gini, dulu awal-awal tahun 2019 ya, jadi karena kita waktu itu juga masih baru juga ya, kita hampir semua perumahan kita kerjasama. Sejember ya Mas ya Pak? Kalau ya barusan aku bilang. Kalau menurut data sih kurang lebih ada 60-an lebih developer ya sejember. Cuman kita lebih fokusnya di 3 kecamatan kota. Jadi Kecamatan Sumbersari, Patrang, sama Kaliwates ya. Nah, kita fokus di 3 kecamatan kota. Dulu awalnya itu kita sampai lebih dari hampir 30 perumahan sih yang kita pegang ya. Jadi 30 perumahan ternyata hasilnya itu kurang maksimal Mbak Yusi. Kalau 3 ya. Betul, karena memang kita evaluasi, kita pelajari ya. Bukan hanya si user atau konsumennya nih yang bingung. Ini marketingnya yang menawarkan rumah itu bingung, ini yang mana yang mau saya jual gitu kan. Nah, dari situ kita belajar bahwasanya kekuatan fokus ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ketika kita benar-benar fokus, satu titik tumpah larut di situ, kita yakin hasilnya pasti bakal maksimal. Seperti itu. Nah, kalau sampai detik ini, kita kerucutkan lagi, kemarin sempat hanya 3 perumahan yang kita handle. Jadi kita fokusnya di situ. Kita sadar diri dulu lah, karena memang kapasitas SDM kita masih segini ya sudah nggak usah terlalu banyak lah daripada nanti melebar gitu kan. Kalau sampai detik ini total ada 17 ya Mas Faiz ya. 14. Jadi Mas Faiz ini saudara juga teman ya. Oke. Dan perlu diketahui ya teman-teman, ada 2 sutradara kami di belakang layar kami. Jadi yang tadi disebutkan oleh Pak Dimas, Mas Putra dan juga Mas Faiz itu adalah sutradara kami yang di belakang layar. Perannya itu lebih penting loh Pak. Iya, daripada kita ya Pak ya. Karena yang tahu lapangan mereka ya Pak ya. Oke. Untuk saat ini memang dunia Propertindo masih fokus di 3
titik ya di 3 kecamatan. Di 3 kecamatan 3 kota, betul. kecamatan dan 14 perumahan. Betul, ya. betul Mbak Yusi. Oke. Jadi teman-teman selain DPG ini juga punya DPA, juga punya DPC dan udah disonding nih DPN ya Pak ya networknya. Jadi kira-kira Pak strategi apa sih Pak yang dipakai oleh DPG selama ini? Karena saya rasa dari 2019 hingga sekarang progresnya kok cepat banget ya gitu. Kira-kira strategi apa sih Pak yang dipakai? Sebetulnya kalau dibilang cepat nggak juga sih ya. Cuman kita selalu belajar dari kesalahan. Kita selalu adakan evaluasi atau meeting itu minimal 1 bulan sekali. Program yang terbaru ini malah kita ada program namanya Safari ya. Jadi Safari Property. Safari Property itu adalah anjang sana, anjang sini dari satu developer yang PKS dengan kita. Jadi setiap 2 minggu sekali Mbak Yusi. Jadi di setiap perumahan ya, ini yang berhubungan dengan strategi ya, Mbak Yusi ya. Di setiap perumahan yang kita kerjasama itu ada satu PIC yang kita tunjuk. Jadi PIC atau person in charge atau bisa dibilang supervisor kita lah ya, supervisor DPG yang kita referensikan di perumahan yang kita PKS. Itu dalam artian kita membentuk marketing kacamata kuda namanya. Wow, ini 2 SKS ya, dan tidak akan dibilang kalau kalian tidak nonton YouTube kami. Strategi mata kuda, gimana itu Pak? Jadi strategi marketing kacamata kuda itu kalau kemarin saya sempat ngobrol banyak sama Mas Putra itu ya. Jadi perumahan A gitu ya, perumahan manapun itu pasti kan ada yang namanya marketing in-house ya. Jadi marketing in-house itu adalah marketing yang memang fokus jualannya di satu titik perumahan itu. Memang hasilnya pun beda ketika kita punya marketing yang jualannya itu dengan banyak perumahan. Karena kembali lagi ini adalah masalah fokus. Iya. Nah, jadi sebetulnya kita itu duplikasi dari si marketing in-house. Jadi kita menciptakan beberapa marketing, beberapa tim divisi penjualan di satu titik perumahan. Jadi yang menjadi skala prioritas bagi teman-teman yang punya marketing kacamata kuda ini ya, di bawah naungan CPIC ini nanti, yang ditawarkan ketika ketemu dengan konsumen baru, ketika mereka posting maupun online dan lain sebagainya, itu adalah satu perumahan itu. Tidak menutup kemungkinan ketika ditawarkan di perumahan A nih, karena memang skala prioritasnya jualan di rumah itu nanti bisa diarahkan ke perumahan lain. Seperti itu Mbak Yusi. Karena adanya komunitas itu betul, ya Pak ya. Betul sekali. Strateginya udah dapat nih, strategi kacamata kuda. Ada strategi, ada sistem ya Pak ya. Nah, betul, dari betul, sistem itu bagaimana Pak? Sistemnya apa yang dipakai? Kalau di sistem ya, kalau berbicara masalah sistem, kita ini ada 3 layer ya. Jadi ketika orang baru gabung bersama kita, dia itu nanti akan ada 2 pilihan di registrasinya itu Mbak Yusi ya. Jadi registrasi yang pertama itu ada freelance sama marketing associate atau MA. Jadi kalau di marketing freelance ini mereka nggak ada jenjang karir nih. Dalam artian tugasnya mereka hanya menginformasikan saja sama kita untuk proses survei lokasi, pemberkasan sampai realisasi banknya nanti yang menghandle adalah dari pihak DPG. Tapi kalau marketing associate nanti di situ ada jenjang karir. Jadi ada 3 layer yang saya katakan. Yang pertama itu dari marketing associate, nanti level di atasnya adalah SPV atau supervisor, level di atasnya adalah PIC atau manager. Dari jenjang karir itu dari segi komisinya pun juga berbeda, dari segi tunjangan dan lain-lainnya pun juga nggak sama gitu Mbak Yusi. Oke, nah strateginya kacamata kuda dan sistemnya ada 3 yang tadi ya. Nah, dari 3 sistem itu tadi, sekarang kita semua pengen tahu nih Pak, dari marketing freelance, marketing associate, kira-kira ada berapa anggota Pak? Berapa anggota ya? Iya, wah. Nah. Dipikir dulu nih, kayaknya banyak nih. Saya tak lihat contekan dulu, boleh Mas Putra ya? Boleh. Nah, kalau total nih, kurang lebih mungkin yang bisa kita bilang aktif ya, karena ada beberapa yang kurang aktif juga akhirnya kita keluarkan juga Mbak Yusi. Oh, ada konsekuensi ya Pak ya? Ada konsekuensi. Total sekarang ada 55. Itu yang di marketing freelance aja atau sekalian dengan marketing associate? Ini dengan marketing associate. Jadi ada juga teman-teman itu ketika contoh satu PIC kita yang ada di perumahan A gitu ya. Iya. Ini mereka juga punya tim grup sendiri. Jadi nanti ketika ada gathering baru nanti datang semua. Cuman kalau
total yang bisa kita bilang aktif kurang lebih ada 55 ini Mbak Yusi. 55 ya. Datanya. Kategori aktif atau tidak aktif itu bagaimana Pak? Haruskah dengan penjualan atau bagaimana mungkin Pak tolok ukurnya? Tolak ukurnya ya. Jadi yang namanya kita sebagai ini ya, sebagai kita lebih apa ya? Lebih kita tekankan kepada teman-teman yang ada di lapangan pada khususnya, bahkan pada diri saya pribadi Mbak Yusi ya. Kita bukan memposisikan diri sebagai seorang sales atau sebagai tenaga penjual di salah satu developer gitu ya. Kita lebih menekankan bahwasanya diri kita ini adalah sebagai konsultan properti. Jadi konsultan properti ini kan bisa dibilang dia selalu membawa sebuah solusi gitu loh. Karena orang yang mencari rumah itu ketika nanti ketemu dengan sales sama ketemu dengan konsultan ini beda. Hasilnya beda. Mungkin kalau ketemu dengan sales properti bagaimana caranya closing nih, gitu kan? Bagaimana caranya orang ini beli rumah kan? Tujuannya kan tetap di situ sebetulnya. Cuman kalau kita lebih menekankan bahwasanya kita sebagai seorang konsultan, kita lebih memberikan solusi, lebih memberikan ini ya. Jadi ketika orang datang itu pasti kan selalu bawa masalah nih, masalah nggak punya rumah lah, masalah BI checkingnya inilah gitu loh. Jadi ya kita minimal jadi pendengar yang baik dulu lah. Apa sih sebetulnya yang diinginkan sama si konsumen gitu kan? Apa sih sebetulnya masalah yang dihadapi sama si konsumen? Baru ketika kita sebagai seorang konsultan memberi solusi, insya Allah endingnya adalah transaksi kan. Wah, gitu maksudnya. Karena memang sejatinya tujuan akhir ya. Betul, itu endingnya di situ. Oke, wah dari tinggal 55 di masing-masing anggota itu. Dan kira-kira ini akhir ya Pak ya, di akhir pembicaraan kita bagaimana sih Pak Dimas ini melihat atau respon Pak Dimas melihat fenomena agensi properti yang makin marak nih dari tahun ke tahun? Makin marak ya. Kita mulai tahun 2019 ya. Saya lebih kalau boleh saya berterus terang Pak Yusi ya. Saya selalu belajar dari kota-kota besar ya. Jadi tren apa yang terjadi di luar Jember pada khususnya seperti di Malang, Surabaya, Sidoarjo dan lain sebagainya ya. Saya melihat fenomena bukan hanya di properti sih awalnya ya. Jadi apa yang sudah menjadi tren atau trendsetter di kota-kota besar itu akan menjadi tren juga di Jember. Jadi Jember itu bisa kita bilang adalah follower ya. Jadi trennya di Surabaya itu sekarang seperti ini, mungkin Jember ini masih pending, masih belum nih. Tapi akan datang ke Jember, akan terjadi. Nah kita selalu memakai yang strategi namanya ATM ya. Jadi ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya selalu mengamati beberapa agensi yang ada di Jember dan saya terus terang belajar ya dari beberapa agensi nasional. Dan karena kita ini memang bisa dibilang sebagai pendatang baru dan kita masih sebagai community ya, agency wannabe gitu Mbak Yusi ya. Jadi saya pengen belajar untuk menerapkan profesionalisme dalam lingkungan kerja seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa kunci dari Pak Dimas untuk menghadapi dunia bisnis, bukan hanya di dunia properti. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, itu saja perbincangan hangat kita kali ini bersama dengan Dunia Propertindo Group. Kira-kira dari pembahasan kali ini banyak sekali yang bisa kita petik dari orang hebat di samping saya ini, Pak Dimas. Oke, terima kasih waktunya Pak Dimas. Sama-sama Mbak Yusi dan Properti 321. Semoga kita bisa sharing-sharing untuk selanjutnya ya. Siap. Dan bagi teman-teman semua jangan lupa untuk tetap mengikuti channel YouTube kami Properti 321 dan juga Dunia Propertindo Group. Karena kami bukan hanya sebagai marketing perumahan tapi juga sebagai konsultan perumahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.